Libur panjang Natal dan Tahun Baru juga dimanfaatkan wisatawan untuk menikmati wisata budaya di Yogyakarta. Di kawasan Malioboro, wisatawan ramai berfoto dengan mengenakan busana adat Jogja sebagai kenang-kenangan selama libur Nataru. Ya, pemirsa, kompleks kantor gubernur menjadi pusat aktivitas berfoto mengenakan baju adat Jawa. Tidak hanya untuk dewasa, baju untuk anak-anak juga tersedia. Dari kantor gubernur, wisatawan diajak berfoto berkeliling menuju lokasi ikonik lainnya di kawasan Malioboro. Aktivitas ini menjadi pilihan untuk mengabadikan momen liburan sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara itu, momen liburan juga membawa berkah bagi fotografer di kawasan Malioboro. Pengguna jasa foto meningkat signifikan selama libur Nataru, bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari sejumlah titik wisata, pemirsa, kita bergabung dengan Ervan David di kawasan Asia Afrika Bandung dan Galewisma di Yogyakarta. Namun terlebih dahulu, pemirsa, kita ke Bandung, sudah ada rekan kami di sana. Bagaimanakah kondisi terkini kawasan Asia Afrika, Ervan? Ya, selamat siang. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Asia Afrika dan kawasan wisata alun-alun Bandung dipenuhi para wisatawan dari berbagai daerah, dan banyak wisatawan yang memanfaatkan libur dengan bersuah foto di kawasan alun-alun dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Dan selain itu ada hal menarik yang dapat memikat para pengunjung untuk mendatangi objek wisata tersebut, yaitu dengan menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari ada sekitar ribuan wisatawan selalu ingin mencoba untuk mendapat berkeliling Bandung menggunakan bus bandros. Dan dapat diperlihatkan pemirsa, untuk saat ini antrian dari kendaraan bus bandros sudah mengular hingga menunggu ratusan wisatawan hingga menunggu hingga setengah jam lamanya. Dan dalam satu bus ini sendiri dapat menumpang 25 wisatawan, baik dari wisatawan luar daerah maupun dalam kota Bandung. Selain itu, petugas juga menyediakan sebanyak 9 bus di alun-alun Bandung serta 5 bus di sekitar area gedung sate. Dan bus bandros ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Khusus untuk rute bus bandros ini akan berkeliling ke kawasan jalan alun-alun Asia Afrika, ke Prinsip Kemerdekaan, hingga kembali ke alun-alun Bandung. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan di alun-alun Bandung dan sekitarnya ini akan terus berlangsung hingga mendekati malam pergantian tahun 2025-2026. Demikian, Prab. Nah, Ervan, ini Bandung Tour on Bus ini selalu ramai sekali pengunjung di sana ketika libur panjang tiba. Nah, ini beda Bandung Tour on Bus dengan bus-bus lain ini apa sih? Ya, untuk perbedaan Bandung Tour on Bus atau bandros dengan bus-bus biasa ini, di mana bus bandros didesain sedemikian rupa agar dapat melihat sekeliling kota di sisi kiri, kanan, depan, dan juga belakang. Di mana dapat diperlihatkan, Pram, bahwa ini dia untuk desain dari bandros, dan hal tersebut diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan alun-alun Bandung. Dan dalam satu hari sendiri sudah ada ribuan wisatawan terus memadati area alun-alun Bandung ini hanya untuk sekedar menaiki bus bandros yang ada di titik-titik di lokasi wisata Kota Bandung. Demikian, Pram. Oke, Ervan David, ini jelang tahun baru. Ervan David, apakah ada event khusus yang akan digelar nanti di pusat Kota Bandung? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Kota Bandung bahwa nantinya untuk event-event tertentu menjelang pergantian tahun akan diselenggarakan di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga, di mana pemerintah Kota Bandung menyediakan seperti event live musik dan juga event-event karnaval di sekitar area wisata hanya untuk sekedar menghibur para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Dan sementara untuk jalan menuju Asia Afrika nantinya pada menjelang pergantian tahun akan ditutup sementara dikarenakan diprediksi
kepadatan akan membludak di area tersebut hingga menyebabkan kemacetan, dan hal tersebut menyebabkan petugas kepolisian dari Satlantas Polrestabes Bandung akan menutup sementara area tersebut menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026. Demikian, Pram. Baik, dari Ervan David di Bandung, pemirsa kita bergeser ke Yogyakarta. Ada rekan kami Gal Wisma di sana untuk mengetahui kondisi terkini liburan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang rekan Gal Wisma, apakah semakin siang semakin ramai di kawasan Malioboro? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Siang hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Memang sejak sepekan yang lalu hingga hari ini Malioboro masih banyak sekali didatangi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Memang Malioboro ini kenapa menjadi favorit di kota Jogja, karena memang Malioboro ini menjadi pusat ya pariwisata di kota Jogja. Setelah beberapa wisatawan mungkin berkeliling di Kaliurang, kemudian di pantai di sisi selatan, kemudian juga mungkin ada pegunungan di Kulon Progo. Biasanya malam harinya mereka juga berbondong-bondong ke Malioboro atau sejak siang sore ini untuk menikmati kuliner ataupun juga bersuah foto mengabadikan momen di jantung pariwisata kota Jogja ini. Dan memang juga per harinya ini diprediksi kawasan Malioboro ini volume wisatawan ini mencapai 100.000 per hari. Adapun juga volume kendaraan yang masuk di kawasan Malioboro ini mencapai 10 ribuan per hari, dan itu akan terus meningkat hingga jelang malam pergantian tahun nanti. Saya gambarkan secara langsung terkait suasana di Malioboro ini. Memang di belakang saya ini biasanya juga menjadi favorit bagi para wisatawan untuk bersuah foto ya dengan tulisan Pelang Jalan Malioboro seperti itu, Pram. Oke, Gal Wisma, ada yang menarik juga di sana, banyak orang sekali wisatawan yang berkunjung juga berfoto menggunakan baju adat Jawa. Mungkin Anda bisa katakan kemarin seperti apa sih harga tarifnya dan penyewaan bajunya seperti apa di sana? Ya, memang salah satu itu juga menjadi favorit ya bagi para wisatawan ketika mengunjungi Malioboro. Selain berbelanja oleh-oleh, baik jajanan maupun pakaian, mereka juga menyempatkan untuk bersuah foto menggunakan baju adat Jawa. Dan suah foto baju adat Jawa ini memang biasanya dijajakan oleh para fotografer. Ada ratusan fotografer yang berjejer di sepanjang Jalan Malioboro ini, dan itu biasanya mereka menawarkan jasa foto dengan durasi 1 jam dengan biaya 5.000 per foto. Kemudian sewa baju adat Jawanya sekitar 25 ribuan. Mereka biasanya akan diajak berkeliling ke beberapa titik di Malioboro ini. Di antaranya adalah di kompleks gedung kepatrian atau gedung kantor, atau juga di titik-titik di mana ada tulisan Pelang bertuliskan Jalan Malioboro ini. Dan untuk padat arus lalu lintas memang siang hari ini mulai padat ramai sekali, dan biasanya akan semakin padat hingga jelang sore hari nanti, Bram. Nah, jika padat terjadi di sana, Gal Wisma, apakah ada rekayasa lalu lintas di arah Malioboro? Ya, selama hampir sepekan ini libur Nataru ini memang kepadatan masih bisa terjadi. Namun pada malam hari tadi, semalam itu sempat ada pengalihan arus terkait banyaknya sekali wisatawan yang datang ke Jalan Malioboro ini, sehingga beberapa kendaraan pribadi itu dialihkan ke Jalan Pasar Kembang. Kita tidak tahu apakah malam nanti juga akan membludak seperti malam tadi, namun yang jelas ketika ada krodit atau penuh sekali Jalan Malioboro ini, wisatawan akan dialihkan atau akan dibuka tutup jalurnya menuju Jalan Pasar Kembang ataupun dialihkan ke Jalan Mataram seperti itu, Bram. Oke, baik, Gal Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta, dan tadi sebelumnya rekan kami Ervan David langsung dari Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi liburan, pemirsa. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, Taman Kota masih jadi primadona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya adalah Taman Alun-Alun di Kota Kembang, Bandung yang kembali dibuka setelah sempat ditutup karena renovasi. Taman Alun-Alun di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung kembali ramai sejak dibuka kembali untuk umum pasca renovasi. Ratusan warga datang silih berganti memadati kawasan ini. Warga umumnya datang bersama keluarga, terutama anak-anak, hanya untuk bermain di hamparan rumput. Para pengunjung juga biasa bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga Kota Bandung, banyak juga warga dari luar daerah seperti Madiun yang sengaja datang untuk berlibur dengan mengunjungi Taman Alun-Alun Bandung. Seru sih, banyak jajan-jajan di sini macam-macam kan.
Jadi enak aja kalau di sini, terus bisa naik bandros dari alun-alun sini juga bisa. Asalnya di mana? Saya dari Madiun. Oh, sengaja liburan di Bandung. Ya. Bagi Anda yang kebetulan berada di kota Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke taman tematik yang satu ini karena tidak dipungut biaya alias gratis. Taman Alun-Alun Bandung dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ramai penumpang. Tak hanya dipadati wisatawan lokal, Wush juga diserbu turis asing selama musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ramai penumpang. Mayoritas penumpang bertujuan berlibur ke sejumlah objek wisata di Bandung, sekaligus menikmati sensasi naik kereta cepat. Kenaikan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai 20%. Tak hanya wisatawan domestik, banyak pula wisatawan mancanegara yang antusias naik Wush. Tercatat ada 13.000 penumpang asal luar negeri menaiki Wush sejak pertengahan Desember 2025. Ya, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang Wush di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan di mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan Wush untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Dan 53%-nya mayoritas adalah WNA turis asal Malaysia. Dari sini ke Bandung, Bandung ke sini balik. Untuk Di Bandung kemana saja Ibu? Bana, pergi ke Rainforest apa? Cikole, pergi ke farmhouse. Lembang. Ya, Palembang, Lembang. Wush tidak hanya menjadi penghubung Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh singkat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata modern yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Malam Tahun Baru 2026. Salah satunya panggung besar yang tengah dibangun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik utama perayaan Malam Tahun Baru. Panggung besar di kawasan Bundaran HI dipersiapkan untuk acara perayaan Malam Tahun Baru 2026. Pengerjaan panggung masih terus dilakukan dan sudah mencapai 60%. Panggung ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah acara pada saat Malam Tahun Baru. Di antaranya pertunjukan musik, kesenian, dan doa bersama lintas agama. Untuk perayaan Malam Tahun Baru nanti, Pemprov Jakarta menyiapkan 8 titik sebagai tempat bagi masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun. Ya pemirsa, untuk membahas lengkapnya pemirsa terkait pengamanan arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, salam presisi. Baik, salam presisi Pak Agus. Pak Agus, bagaimanakah peningkatan arus lalu lintas di periode libur Nataru tahun ini? Baik, terima kasih. Kalau arus mudik, puncaknya sudah kita lewati tanggal 24 yang lalu. Sampai saat ini update lalu lintas yang sudah meninggalkan Jakarta melalui jalan tol itu sudah 59%. Hampir 1.731.000 yang sudah meninggalkan. Jadi persentasenya 59%. Kami laporkan jalan tol sementara cukup terkendali. Jadi rest area, exit tol, dan intran sudah kita kelola dengan baik. Bapak, ini banyak sekali jumlahnya yang keluar dari kota Jakarta. Tujuan mana saja sih Pak yang jadi favorit warga saat ini? Kalau proyeksi total laling yang meninggalkan Jakarta itu kan 2,9 juta. Jadi baik yang menuju ke Sumatera, Trans Jawa, termasuk juga yang ke Bali, Jogja, ini menjadi tujuan daripada wisata setelah perayaan hari Natal. Oke Bapak, kalau sejauh ini Bapak rekayasa lalu lintas seperti apa saja yang paling banyak diterapkan Bapak pada libur Nataru kali ini? Ketika kita bicara tata kelola manajemen jalan tol, tentunya ketika ada bangkitan arus,
di jalan tol itu ada bottleneck, nanti kita lakukan kontraflow pada saat arus puncak sudah kita lakukan, termasuk juga di rest area sudah kita kelola, rest area 102 itu kita lakukan kontraflow juga karena memang pengunjungnya cukup banyak. Kalau yang di Alteri, Gadok, Puncak sampai Bandung, Cianjur juga cukup padat. Kita sudah melakukan rekayasa buka tutup dan kontraflow. Demikian juga di pertigaan Mengkreng, Jawa Timur sudah kita kelola, termasuk juga Malang Raya, Batu juga cukup ramai. Demikian juga Bali. Bali dari Gilimanuk ke arah Bali cukup padat, kendaraan besar termasuk juga beberapa wisatawan domestik yang dari Surabaya untuk menuju ke Bali cukup banyak. Jadi dilaporkan di Bali cukup padat tapi terkendali ya. Kami tadi sudah mutar ke Canggu, ke GWK, ke Samsat Road. Cukup terkendali, jadi angkutan sudah tergelar. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada peristiwa yang menonjol. Oke, Pak Agus, kalau untuk selama libur Nataru kali ini untuk di jalan tol khususnya, apakah ada pelarangan atau penindakan khusus Bapak untuk truk-truk sumbu 3 di jalan tol? Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan SKP ya, surat keputusan bersama, memang setelah kita evaluasi adanya kebijakan pemerintah work from anywhere. Jadi ada pergeseran mungkin arus mudik dan arus baliknya, sehingga kami dengan Pak Menhub merevisi agar sumbu 3 itu tidak melintasi jalan tol. Jadi ini sudah firm dan kita sudah melakukan penegakan tegas untuk kendaraan sumbu 3 yang melintasi jalan tol. Boleh melintasi arteri, tetapi window time-nya jam 17 hingga pagi hari. Sampai tadi malam, anggota kami di lapangan semuanya sudah melakukan upaya-upaya secara humanis, kita keluarkan, kita tilang, dan kami menghimbau agar supaya memang operasi Natal dan Tahun Baru ini adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah pengguna jalan dengan riang gembira, selamat di jalan dan selamat sampai tujuan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus atas informasi dan selamat bertugas kembali untuk jelang Tahun Baru nanti. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Agus. Salam presisi. Selamat siang.